Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Tidak ada kopinya, Ren. Gue lagi ngeteh, bosan gue ngopi terus. Oh, ngeteh terus ya? Iya, kebanyakan minum kopi. Ini berarti ya kan? sinyal-sinyal saweria tuh harus dimasukin, Ren. Harus dimasukin ya. Iya. Ayo teman ngopi, masukin. Ayo teman ngopi, semangat. Semangat. Cari uangnya supaya bisa saweria ke Konspirasi Ngopi. Iyalah, kayak gitu. Bener. Jangan saweria ke yang lain. Iya. Daripada ke Matrix kan? Iya. Ke Matrix mana tuh? Ke pajak berarti ya? Ya bisa. Pajak apa, Ren? Pajak Los Santos Pajak kan? Los Santos. Iya. Bre, ada berita lucu apa hari ini, Bre? Oh, berita lucu ya terkait yang belakangan tuh lagi viral digoreng sama media sosial Los Santos ya. Itu adalah Facebooknya Facebooknya Menteri Teknologinya Los Santos. Kenapa itu? Anjing lucu banget cu. Ada apa? Coba ceritakan hal lucu ini. Iya, jadi di media sosial tuh ada foto-foto inilah yang vulgar lah kayak gitu. Perempuan maksudnya? Perempuan Oke. kayak gitu. Emang gua nggak tahu ya gambar aslinya itu sevulgar apa, karena kan disensor kan kalau yang di media sosial yang beredar kan. Ya gitu, cuman paling tidak itu menunjukkan bahwa ini adalah menteri cabul gitu kan. Aduh. Bener dong. Menteri cabul gitu dia loh. ngupload Iya. foto-foto cewek gitu. Terus dia bilang Garuda di dadaku, dia bilang kayak gitu. Garuda di dadaku. Iya, dia bilang kayak Di gitu. dadanya wanita itu. Iya, katanya. Waduh. Gak tau lah, gua gak ngerti Ya lah. itu kelakuan bapak-bapak. Bapak cabul ya. Kayak bapak tau gak lu kayak di WhatsApp bapak-bapak komplek tuh ada bapak-bapak cabul ya kan, biasanya Iya, kayak ngirimin gitu kan. stiker-stiker jorok. Itu kayak gitu Gak nih. masuk lagi tuh di gua. Ya ampun, kata gua, ini kualitas menteri loh, Los Santos loh. Iya. Gimana sih nih Los Santos nih? Aduh, gitu loh. Capek banget Gua gitu. sudah tidak bisa berkata-kata lah itulah. Iya. Biarkan netizen saja yang menilai. Tapi lebih ke lucu sih, lucu banget kita ngeliatin fenomena itu ya. Fenomena ya. Iya. Nah ini gue mau bacain juga berita. Hmm. Ini terjadi di negara tetangga ya. Ini dari kompas.com 2 Juli tahun 2024. Di sini beritanya lucu juga nih Bre. Apa tuh? Manipulasi absensi kehadiran 588 oknum ASN bau-bau gunakan aplikasi GPS palsu. Anjing, kayak sales ini bangsat. Kerjaan sales tiap hari kan kayak gitu, Cuk. Iya, jadi ASN, Ngebong-bong ASN GPS gitu kan. Anjing. Kan mereka udah absen mungkin pakai inilah Sherlock atau apa gue gak ngerti ya. Then mereka pakai fake GPS Bre. Iya, tahu fake GPS. Udah kayak kerjaan sales Iya, Bre. makanya gue bilang udah kayak kerjaan sales. Itu kan kerjaan sales Astaga. begitu, Cuk. Astaga. Tapi setidaknya ada perkembangan. Yang tadinya PNS-PNS Bener-bener gak absen sama sekali. bukan PNS-PNS yang pada bisanya hanya bermain Zuma. Nah, sekarang berkembang Sekarang ya. bisa bermain fake GPS. GPS berkembang ya sedikit ya. Setidaknya ada perkembangan. Ada perkembangan sih. Bagus sih, Ren. Bagus. Sih. Gak ada yang salah dari situ, semua Gak ada bagus. yang salah, iya. Bagus itu. Makanya dan satu hal lagi Justru ini tuh mengajarkan kepada ASN lain yang belum tahu caranya. yang belum tahu bisa ngikutin caranya. Iya. Nah itu bisa buat sebagai life hack kalian ya, Life hack teman-teman ASN semua ya, yang nggak tahu kan temen ngopi kali aja ada ASN kan. Bener. Dan lagi maksudnya ini untuk bahan sih Bre. Bahan Buat stand up komedian bisa membuat jokes ya kan. Terima kasih harusnya stand up bener komedian sih. ini. Tapi ya memang jujur aja ya Bre, sebenarnya nggak ada yang salah dari ini semua. Bagus-bagus aja. Walaupun ya jadi bahan ketawa aja sih. Iya. Ya walaupun mereka sudah dibayar pakai duit negara ya kan. Iya. Ya mereka juga berhak menggunakan fake GPS. Betul sih. Jadi nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya masih tidak apa-apa lah dibanding para koruptor ya. Jadi Iya. masih dimaafkan lah. Kecuali mereka sudah pakai fake GPS, Nah, korupsi juga. nah itu yang gila. Udah double combo Iya, anjing. jangan sampai lah. Dosanya. Tapi kayaknya Jangan enggak sampai. sih Ren. Iya, enggak Kalau sih. Indonesia sih enggak mungkin. Wah Indonesia tuh negara bagus itu bro. Itu kan kita ngomonginnya di Los Santos kan. Iya. Koruptor itu gitu. Bre, kali ini kita mau bahas apa nih Bre? Oke, kali ini ngebahas konspirasi yang banyak juga di request sama teman-teman ngopi semua ya. Entah by DM, by komentar, itu banyak yang nge-request, "Bang, bahas Project Bluebeam, Bang." Kayak gitu. Project Bluebeam ya. Project Bluebeam. Gue sebenarnya udah sering dengar sih tentang konspirasi ini dulu gitu ya. Tapi nggak pernah yang bener-bener riset banget gitu tentang apa sih sebenarnya Project Bluebeam ini gitu, belum. Iya. Baru kali ini kita coba bawain. Ya sebenarnya sih kalau mau dibedah lebih dalam, kalau memang ini kenyataan ya itu mengerikan sih Bre. Ngeri. Project Bluebeam ini. Jadi memang itu bener-bener
mengklarifikasi atau memvalidasi Iya. bahwa dunia ini dikontrol. Ya, dikontrol. Oke. Iya. I see. Jadi sebenarnya kan narasi yang dibangun itu kan berawal dari Serge Monas ya. Kan seperti itu kan. Ini menariknya gini Ren. Pas gua track back juga, ini orang itu sebenarnya ada tendensi escape the matrix juga nih orang. Escape the Matrix. Iya. Jadi sebenarnya setidaknya ya, kalau misalnya dengan kata-kata melawan sistem itu kan kayak terlalu too much gitu ya. Tapi setidaknya dia juga berusaha ingin menguliti si sistem ini gitu loh, yang sedang dijalankan oleh para elit, superpower elit ini. I see. Kayak gitu sih. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Bre, Yes. pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, Vincent, Yes. kita langsung masuk ke inti pembahasan ya. Yap. Apa sih itu proyek Bluebeam? Project Bluebeam merupakan konspirasi teori ya tentang suatu proyek yang bertujuan untuk membuat suatu proyeksi artificial second coming. Artificial second coming. Iya, atau fenomena kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang dalam tanda kutip palsu. Oke. Jadi dibuat tuh seolah-olah ini beneran, padahal bukan. Padahal bukan ya. Itu kan diajukan oleh si Sergei Monas kan Bener. di pertengahan tahun 1990-an kan. Bener. Nah, itu berarti secara tidak langsung Hmm. ini si New World Order ini atau Yap. Project Bluebeam ini Yap. ini tuh kayak di planning Mhm. untuk meluncurkan satu agama baru dong. Yes, bener banget bre. New World- religion. Ya, New Religion, One World Religion. Yang Wah. which is itu adalah salah satu tiga pilar yang dimiliki sama New World Order itu kan One World Government, One World Religion, One World Currency kan. Nah, kemarin kita udah ngomongin tuh dari masalah One World Government, terus juga kita udah ngomongin One World Currency. Nah, hari ini kita ngomongin masalah One World Religion. Bagaimana sih mereka ini, si super elit ini tuh membentuk masyarakat dunia yang percaya satu agama baru. Wah. Bukan agama tradisional yang Iya, lama iya, ya, iya. tapi satu agama baru gitu. Oke. Nah, Kayak gitu. ini kan teori konspirasi ini diajukan oleh Sergei Monas nih, Bre. Mm-mm. Nah, ini kurang afdol rasanya Yap. kalau kita tidak membahas siapa itu Sergei Monas, Bre. Si pioneernya ini. Pioneernya betul. ini. Betul. Nah, lu mungkin bisa ceritain nggak? Oke. Jadi si Serge Monas ini adalah sosok yang kontroversial ya ketika itu. Dia ini jurnalis investigasi, berasal dari Quebec, Kanada, lahir tahun 1945. Nah, Wow, hari kemerdekaan Indonesia. iya. Lahir dia. Iya. Nah, terus dia ini pada tahun 94 itu merilis sebuah buku dengan judul Project Bluebeam. Ya kan? Oke. Ke publik lah dirilis buku itu dan akhirnya booming lah buku itu. Sorry, itu tahun berapa? 94. 94. Berarti ketika dia umur itu 40-an ya, dia merilis buku itu. Iya. 40 sampai 50-an lah. Ya, seperti itu. 49 ya. Akhirnya booming lah buku ini kan di publik dan akhirnya dia dipanggil lah sama televisi-televisi untuk datang muncul di acara televisi dan ya promo buku-bukunya kayak gitu. Promo buku-bukunya ya. Mm-mm. Sorry, dia tadi ngerilis itu tahun 94. 94. Nah, ini yang lebih mengejutkan nih, Bre. Yap. Serge Monas ini atau Sergei Monas ya, gua nggak tahu lah pronunciation-nya seperti apa. Kayaknya sih harusnya search semua. Search ya? Dia meninggal itu tahun 1996 akibat serangan jantung. Yap. Nah, makanya para pengikutnya nih yang mengikuti teori konspirasi dia tuh kayak menganggap janggal aja nih Janggal. kematiannya. Karena nantinya itu memvalidasi kebenaran dari teori ini paling tidak. Oke. Si kematiannya itu gitu loh. I see. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya janggal lah kayak gitu kan. Iya, masa 94 rilis 96 meninggal, apakah itu kayak memang kayaknya gue udah mau mati deh. Iya Tulis kan? wasiat Iya dulu kan? deh di Iya Project kan? Bluebeam. Ya kan maksudnya gini deh, kita ngelihat dari ini kan satu kisah, satu contoh orang yang mengalami kejadian itu, tapi padahal kan banyak bre. Benar. Ketika seseorang mengeluarkan sesuatu yang dianggap berbahaya oleh dalam tanda kutip the matrix, which is government, terus tiba-tiba entah dia hilang atau meninggal, Iya. ya aneh gitu loh. Diculik. Iya kan? aneh aja gitu. Iya. Iya gitu. Nah, Oke, jadi menurut teori proyek Bluebeam ini terdiri dari 4 langkah utama, Bre. yes. Nah, jadi sebenarnya Serge Monas sebelum dia memberikan 4 skenario tersebut, 4 step untuk mewujudkan Project Bluebeam ini gitu. Jadi dia sempat menuliskan hal ini ya, beberapa pengantar yang juga cukup menarik nih. Dia menulis kayak gini.
Bayangkan dunia di mana segala yang Anda percaya itu adalah ilusi Oke. yang dirancang dengan sangat hati-hati. Dunia di mana batasan antara negara-negara itu akan lenyap. Agama konvensional akan runtuh dan teknologi menjadi alat manipulasi tertinggi. Inilah premis mengerikan di balik proyek Bluebeam. Wow. Operasi rahasia yang berpotensi mengubah realitas kita dan mengantar kita, masyarakat dunia, kepada suatu tatanan dunia baru atau New World Order dan satu agama baru, One World Religion. Jadi menurut teori proyek Bluebeam ini terdiri dari 4 langkah utama, Bre. Yes. Nah, yang satu itu menghancurkan keyakinan agama tradisional. Yap. Ini akan dilakukan melalui serangkaian gempa bumi buatan Oke. yang akan mempengaruhi area-area tertentu di dunia. Mengungkapkan artefak yang menunjukkan bahwa semua agama utama salah dan disalahartikan. Yap. Yang kedua, pertunjukan luar angkasa. Yes. Menggunakan teknologi holografik dan proyeksi laser, gambar-gambar 3 dimensi dari berbagai dewa dan tokoh agama akan diproyeksikan ke langit di seluruh dunia. Berbicara dalam berbagai bahasa kepada berbagai kelompok agama. Tokoh-tokoh ini akan bergabung menjadi satu, menciptakan satu dewa baru. Yes. Ini sebenarnya udah mulai terjadi nih, Bre. Apa tuh? AI. Wow. Oke. AI itu kan lu bisa ditembakin ke hologram. And they can speak every language. You name it. Ya, iya. Ada video Jokowi kayak Iya. lagi ngomong bahasa Cina, itu AI padahal yang ngebuat. Gini, jadi bahkan ini teknologi yang sudah ada sebelum AI itu booming, Bre, sebenarnya. Iya. Kalau kita lihat misalnya ya, teman-teman tuh kalau misalnya datang ke suatu amusement park ya, ini terutama di luar negeri lah. Amusement park ya, Amusement taman park, bermain lah. taman kayak model Ancol gitu loh, Bre, kayak gitu-gitu amusement park. Itu mereka biasanya punya suatu wahana di mana mereka memproyeksikan hologram gitu, tapi di dunia nyata gitu. Iya, 3D lah. 3D, 3 dimensional. Jadi misalnya contohnya ya, contoh skenarionya adalah misalnya di dalam lapangan basket nih, orang berkumpul duduk di tribun kan. Nah, lapangan basketnya ya lapangan basket biasa aja. Terus tiba-tiba teknologi 3D hologram itu bisa memunculkan proyeksi, misalnya paus biru muncul dari lapangan itu. Iya. Nah, itu tuh beneran udah ada hari ini. Teknologi zaman sekarang tuh bisa kan. Udah terrealisasi ya. Iya, bahkan sebelum zaman AI. Dan bayangkan, sekarang udah zaman AI, bisa lebih canggih dari itu. Lu pernah lihat ini gak sih? Satu video di Instagram Ya. yang ada seorang wanita asal Amerika. Hey, kita sedang podcast. Ini memang nih koruptor-koruptor gak jelas nih. Kucingnya dikendalikan oleh AI. Bluebeam juga kalian? Iya. Oh, bukan ya? Koruptor AI aja. Koruptor AI. Nah, jadi di satu video itu ditunjukkan wanita pertama yang menikahi AI. Anjing. AI-nya itu berbentuk hologram, Bre. Itu film, Cuk. No, bukan maksud It's gua not ada fucking filmnya movie. kan? Iya, ada Apa judulnya filmnya. tuh? Alah, lupa gua. Ada banyak nonton. sih, ada Her. Her lu. Ribet kayak Her itu. Ya, Iya tapi kan? kalau Her itu kan you just listen, bro. Lu coba dengerin dia. Ada entitinya muncul gak sih? Enggak. Gua lupa deh. Enggak. Anjing ya. Udah Kalau terrealisasi loh. Kalau ini bener-bener ada pakai hologram. Gitu, dan dia bisa berkomunikasi dengan Muncul lo. di hologramnya bentuknya muncul nyata or media di Nyata. Oh. Nyata. Kayak lo lagi makan, dia juga lagi makan. Oh, fuck up ya. Itu ada video di Instagram, itu sering banget berkeliaran. Dan berarti itu sangat amat mungkin. Dan yang lebih gue takjub lagi ya, Serge Monas ini menuliskan ini di tahun 90. 94. Iya. Berarti ini orang bukan kaleng-kaleng, Bre. Bukan kaleng-kaleng. Dia mendapatkan akses bahwa memang pemerintahan pada saat itu sedang meneliti Melakukan itu. teknologi ke arah sana. Teknologi ke arah sana. Jadi seolah-olah, jadi gini, dia mengeluarkan hipotesa itu, tapi ketika itu zamannya belum bisa membuat semua hal yang dia ungkapan itu terjadi gitu. Nah, jadi kan itu menunjukkan bahwa si Serge Monas ini beyond zamannya, Ren. Iya. Gitu loh. Beyond zamannya atau gini, Bre. Yang tadi gue bilang, dia mendapatkan akses untuk oke. melihat bahwa segala penelitian itu ada. Akan mengarah ke sana. Iya, karena gitu gini loh. Sorry, ketika kita ngomongin computers ya, dan hologram dan AI segala macam, gue yakin saat ini memang sudah direalisasikan. Tapi apakah penelitian yang dilakukan saat ini juga? Enggak dong. Penelitiannya sudah jauh sebelum ini gitu loh. Dan benar dan bahkan itu bisa kita track back sampai ke zamannya Perang Dingin, Ren. Tahun 70-an gitu loh. Sampai iya kan? ke zamannya Perang Dingin ya bahkan ya. Iya. Kembali lagi kayak yang tadi lu bilang, Ren, bahwa penelitian ini tuh udah dimulai dari sejak zaman dulu kan. Nah,
secara yang publik ketahui, kekuatan super yang dijalankan oleh para super elit ini, itu kan mereka berfokus pada pembangunan tank, pesawat, dan senjata nuklir kan. Itu yang publik ketahui gitu. Benar. Kan. Nah, tapi kan secara rahasia kita kan juga udah pernah bahas banyak proyek-proyek yang dilakukan oleh mereka dari zaman Perang Dingin. Benar. Contoh misalnya MK Ultra gitu. Yang itu aja baru di-declassified tahun 2000-an gitu. Iya. Jadi kayak 30 tahun udah jalan nih, proyeknya baru 30 tahun kemudian mereka ngasih tahu kita tuh ngelakuin proyek ini gitu. Baru di-reveal ya. Iya gitu kan. Dan itu baru satu proyek, belum proyek-proyek yang lainnya gitu kan. Jadi banyak banget proyek-proyek rahasia dalam tanda kutip yang berada di dalam kegelapan yang gak di-reveal gitu. Nah, seperti yang tadi lu bilang, mungkin orang ini dapat akses ke sana. Iya. Gitu kan? Dan dia membocorkannya. Nah, fuck. Whistleblower. Iya. Whistleblower. Makanya kalau kata FBI, kata CIA, fuck. Iyalah. Iya kan? Iyalah, maksudnya mungkin dari sudut pandang FBI ini belum saatnya untuk di-reveal gitu kan. Hal seperti ini sedang kami kerjakan bla bla bla, terus tiba-tiba lu out of nowhere tahu dapat akses ini tapi lu whistleblowing gitu. Iya, akhirnya ya udah bunuh aja. Dengan cara apapun itu. Gini gak sih Ren, kalau misalnya lu sebagai pejabat tinggi FBI CIA, lu pasti dong ada kayak semacam lu datang dulu dong baik-baik ke orang ini kan, pastinya. Lu gini deh, lu di skenario sebagai seorang CIA, orang FBI gitu, PR-nya, public relation-nya, lu datengin Searchmonas tuh gimana? Kalau gua ya, gua justru sengaja akan invite dia untuk dia melihat itu semua. Iya. Setelah dia melihat itu, akhirnya dia menerbitkan buku, itu udah sesuai skenario gue. Kalau misalnya gue orang FBI, karena seperti kata John F. Kennedy, rahasia terbaik adalah sebarluaskan dulu aja. Gitu. Gue sebarin nih. Iya. Gue sebarin kan itu nanti akan jadi pro dan kontra. Ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Nah nanti gue akan ngebuat alibi nih. Gue akan sewa media. Untuk membuat bahwa seakan-akan nih orang halu aja. Gitu. Jadi ada statement, ada counter statement gitu. Yes. That's why ketika hal ini udah tersebarkan di seluruh media gitu ya, kayak orang juga akan ada Project Bluebeam. Oh iya. Terus kenapa? Iya, terus kenapa? Enggak kenapa-napa juga ya udah. Iya. Tapi at the end kan si Searchmonasnya dimatiin juga tuh. Iya. Ujung-ujungnya. Bener. Di tahun 96 kan? Bener. Kayak gitu. Enggak, kalau gue sih ya karena nih orang akan terus berkoar-koar, akan terus menceritakan seakan-akan dia yang benar gitu loh. Iya. Dia akan gak mau kalah dengan argumentasinya. Udah ya daripada lo bikin gue ribet, matiin deh. Tapi yang gue rasa sebelum menuju ke sana, menurut gue ya, kalau misalnya gue as a official gitu, official CIA or FBI, pasti yang pertama yang gue tawarin ada fresh money dulu ke dia. Lu diem gak anjing? Udah lu diem, gue kasih duit. Dan gue rasa orang ini idealis aja. Bukan itu yang dia mau gitu. Dan itu menurut gue gitu. Sorry to say, tapi menurut gue agent FBI gak akan melakukan itu. Karena kenapa? Itu sangat amat beresiko bro. Kredibilitas. Kalau nih orang tetap berkoar, dia ceritakan dia dapat money atau segala macem, men, itu malah akan bikin satu dunia heboh. Iya. There is no second chance aja menurut gue sih. Iya enggak, maksud gue pertama kali yang harus gue lakukan sebelum gue eliminate this orang kan pasti kan ada kayak apa ya, pendekatan dulu dong pastinya kan. Maksudnya udahlah win-win aja, maunya seperti apa kan pasti kayak gitu kan. If they think we are human, kalau mereka berpikir kita adalah manusia. But if they think kita hanya serangga, kita hanya kelinci percobaan dan sebagainya, gue rasa sih beyond sih apa yang mereka lakukan. Menurut gue sebagai gue yang masih berpikir manusiawi kan, ini kan kita nggak tahu mereka tuh mikirnya kayak gimana. Bener. Kembali lagi, sementara kan kayak tadi gue bilang program kayak MK Ultra, CIA juga menggunakan obat-obatan untuk manipulasi kan. Nah terus Project Bluebeam ini tuh mengambil pendekatan yang lebih canggih, diduga dikendalikan oleh NASA di bawah direksi UN. Benar. Katanya sih Searchmonas. Kayak gitu. Nah tadi kita udah sampai ke tahap kedua ya, step kedua yang disebutin sama Searchmonas. Ntar kita elaborate ya lebih dalam lagi. Nah step ketiga tuh apa Bre? Kan tahap pertama tuh melibatkan penciptaan gempa buatan kan di lokasi-lokasi. Yang kedua kan pertunjukan luar angkasa tuh. Betul. Nah yang ketiga tuh apa? Yang ketiga itu memanipulasi pikiran. Oke. Ya, jadi teknologi komunikasi dua arah akan digunakan untuk membuat orang percaya bahwa mereka mendengar pesan dari Tuhan baru ini. Pesan-pesan ini akan disampaikan secara telepati dan akan membuat orang berpikir bahwa mereka menerima pesan ilahi. Wow, I see. Gila. Ya ini seperti kedatangan Mesias ya.
Iya. Iya kan? Bahkan Bener. di dalam Bible sendiri ada ayatnya kan, Bre? Betul, ada tertulis. Itu ayatnya di Matius 24 ayat 23 ya sampai 28 ya. Ini gue bacain ya. Jadi pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini harus digarisbawahi. Nah, gue lanjut ya. Mengerikan ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun, Bre. Gitu. Jadi ini sebenarnya deep message ya. Deep message dari Serse Monas dan dari Bible, ya kan? Serse Monas bilang bahwa di manipulasi pikiran ini nanti akan ada tuh suatu alat atau suatu frekuensi yang itu akan bisa berbicara langsung ke dalam pikiran lu, Bre. Let's say misalnya lu tiba-tiba lu dalam pikiran lu kayak ada orang ngomong, Sen, ke gurun Sen, ada Yesus di sana. Iya, kurang lebih seperti itu. Even ketika lo orang percaya, lu akan kayak, Tuhan, aku rindu. Apalagi dengan kondisi misalnya amit-amit ya, kondisi lo saat itu tuh sedang carut marut, sedang hancur oleh karena krisis di mana-mana, Bre. Orang pasti akan kayak, gue jalan deh ke situ. Apocalyptic times. Yes. Masa kesukaran. Benar. Berada di dalam masa kesukaran. Dan ini harus yang perlu digarisbawahi, konteksnya ini adalah warning, Ren. Jadi di dalam Bible itu tuh udah warning. Jadi itu beberapa tanda atau sign yang sudah diberikan langsung dari sumbernya. Ini perkataan Yesus loh. Kan itu kan konteksnya ditanyakan dari muridnya kepada Yesus kan. Benar. Apakah tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kalinya? Kayak gitu. Langsung dikasih tahu sign dan warningnya. Nah, seolah-olah si Project Bluebeam ini kayak fulfilling the prophecy gitu loh. Dan somehow ini tuh udah dikasih warningnya sama Tuhan Yesus, mengatakan bahwa ya ini akan terjadi suatu great deceiving, Bre. Benar. Suatu deceiving tuh apa sih bahasa Indonesianya? Kayak penipuan lah. Penipuan terbesar. Iya, kayak gitu loh. Nah, tahap terakhirnya, Bre, selanjutnya. Tahap terakhirnya itu adalah manifestasi supranatural universal. Menggunakan teknologi canggih. Efek supranatural seperti kebangkitan orang mati dan berbagai fenomena paranormal akan dibuat untuk membuat orang percaya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah bukti kedatangan New Age atau zaman baru. Zaman baru, I see. Ini juga menyangkut dengan apa yang tertulis di scripture ya, which is di Bible. Itu terkait kerajaan 1000 tahun. Yes. New Age, kayak gitu. Tapi kan versi New Age-nya mereka tuh beda dengan kita. Nah, di sini letak barrier antara pemisah, pembeda yang mana yang benar dan yang salah itu sangat tipis banget, Ren. Dan itu kan bahkan diperingatkan juga oleh Tuhan Yesus sekalipun, dikatakan bahwa bahkan orang pilihan pun sekalipun itu juga bisa terdeceive gitu. Bedanya di kerajaan 1000 tahun versi mereka, which is dalam tanda kutip New Age, God-nya, King-nya di situ yang memerintah kerajaan 1000 tahun itu bukan Christ, but anti-Christ. Kayak gitu. Nah, itu mengerikannya. Ini akan bener-bener kayak copycat-nya gitu loh. Akan sangat susah dibedakan. Benar. Kayak gitu. Gue mau ngutip ayat Alkitab nih. Kan ini akan terjadi, lu tadi bilang akan terjadi great deceiving. Yes. Mungkin the greatest deceiving. The greatest, Bre. Iya kan? The greatest, Bre. Ini kayak yang gak pernah ada suatu manipulasi terbesar real time loh. Ini ngomongnya real time. Benar. Bahkan kayak sulap terbesar sekalipun nggak ada yang bisa ngalahin ini. Benar. Karena ini kalau kita ngomong masalah teknis suatu project, ini kan namanya aja udah project kan, Ren. Benar. Berarti kan ada preparation di situ. Yes. Nah, suatu sulap aja itu bisa memakan, bahkan kayak misalnya nih, kita langsung kasih skenario contoh. Misalnya David Copperfield, dia mempelajari suatu trik sulap gitu. Itu bahkan bisa take years. Yes. 5 tahun. Benar. Lah ini project sebesar ini, Bre, itu melibatkan berapa orang, tenaga. Iya dong. Terus melibatkan berapa media, dan itu puluhan tahun, Ren. Udah dipersiapkan dari zaman kapan gitu. Bahkan kan? mungkin ya. Iya.
ratusan tahun. Bisa jadi. Mungkin dari kitab-kitab yang ditemukan, Bre. Ya, dari dan mereka mau fulfillin itu. Dari Protocol of Zion aja udah dikasih sign-nya anjir. Mereka tuh udah kayak ini proyek kita, ini udah masuk ke dalam work plan. Yes. Gila loh. Jadi persiapannya udah. Iya kan? Gila banget sih ini. Jadi kalau misalnya nanti hasil dari preparation tersebut, maksudnya hasil akhir dari preparation tersebut akan sangat deceiving, sangat pasti sih. Itu sangat ya. Sangat pasti. Bahkan kalau menurut gua ngeri kayaknya sih, Bre, kebayangnya itu ngeri loh, Ren. Kayaknya mungkin ini sudah di planning dari semenjak awal Kristus itu mati. Ketika Kristus mati dan mayatnya sudah tidak ditemukan karena dia sudah bangkit. Di situ mungkin kaisar-kaisar sudah pada berkonspirasi. zamannya udah berkonspirasi gimana caranya kita buat. Ya, gitu loh konspirasi ini gitu. Iya setuju sih. Nah ini gue mau lanjutin dari Matius juga yang terkait pengajaran Yesus yang dia bilang tanda kedatangan Mesias. Tadi kan warning ya. Nah ini tanda kedatangan yang Okay. Ini ada di ayat 29 ya. 29 sampai dengan 36. Iya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu, dari ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ada satu hal yang perlu gue highlight ya dari perkataan Yesus tersebut. Dikatakan bahwa tadi parablesnya bagus banget tuh, perumpamaan di mana tadi ranting-ranting itu loh, yang tentang ranting-ranting itu, yang terkait pohon ara ya. Iya, coba lu bisa bacain lagi nggak? Itu bagus banget. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kayak ini tuh suatu parable, satu perumpamaan yang bener-bener ngasih tahu ke kita bahwa lu kalau misalnya udah ngelihat tanda-tanda ini, berarti udah deket nih. Sudah dekat. Udah deket nih. Musim panasnya tuh sebentar lagi. Itu parables yang bagus banget, Ren. Suatu kebijaksanaan yang ditaruh di dalam suatu perumpamaan, orang-orang yang punya hikmat di situ untuk bisa membuka coding itu gitu loh. Yes, correct. Itu bagus banget gitu loh, Ren. Nah ini gue juga mau ngebahas sedikit ya terkait ayat ini ya. Di situ kan dibilang segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi ini bakal ada tribulation ya, akan ada siksaan yang luar biasa nih menurut gua nih. Terus di situ disebutkan juga matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, matahari akan menjadi gelap, is it possible? Mungkin kalau orang mikir secara sains itu nggak mungkin. Matahari itu kan selalu bersinar. Tapi ada satu fakta yang menarik. Ketika perang nuklir terjadi, Bre, saat bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu terjadi dan akan terjadi nih jika perang nuklir meledak ya. Nih dilansir dari CNBC ya. Jika terjadi perang nuklir meledak, awan asap gelap 15 km di atas permukaan bumi akan tumbuh dan bergerak, digeser oleh angin hingga menutupi seluruh bumi. That's why itu akan kejadian tuh. Kejadian bahwa bumi nggak akan ngalamin siang. Nggak akan kena sinar matahari karena layernya ketutupan sama ini ledakan itu asap yang tebel itu. Iya. Di tempatnya asap yang tebel itu gitu loh. Dan di sini juga dibahas ya bahwa ketika bumi itu terselimuti oleh asap itu, Bre, yang which is kita kan tidak terkena sinar matahari secara langsung kan. Cuaca itu akan jadi dingin. Dan lu nggak bisa menanam makanan, Bre. Jadi lu akan mengalami krisis yang gila, bro. Yang gak akan pernah lo bayangkan sebelumnya. Itu bukan lagi tentang kemarau anjing, itu kelaparan yang luar biasa itu. Parah, Cok. Crops tuh gak ada yang bakal bisa tumbuh. Itu satu ya. Terus kalau kita ngebayangin skenarionya, anjir mengerikan banget sih. Skenarionya adalah hujan sulfur, anjir. Lu bayangin gak sih ledakan itu, terus dia terkontaminasi, terus tiba-tiba hujan.
Anjir, iya gak sih? Acid kan? Itu mengerikan banget sih, Bre. Acid sih. Iya kan? Iya. Itu sorry, ada dimension nggak dibilang katanya bintang-bintang berjatuhan? Ada. Nah loh, itu dimension. Dan langit-langit akan goncang, Bre. Lu kebayang nggak gemuruhnya tuh? Iya. I mean, maksudnya dari perumpamaan itu kan bisa ditarik gini. What if bintang-bintang berjatuhan itu adalah percikan-percikan api yang bercampur sama sulfur, terus juga bercampur juga dengan ledakan itu yang dari hujan. Benar. Iya kan? Kayak meteor shower gitu loh. Dum Iya. Anjir, ngeri cu. Yang mungkin kalau teman-teman mau nonton filmnya ya, ini mungkin filmnya tuh ada film yang kayak meletusnya Gunung Krakatau, Bre. Yang di situ tuh kayak langit jadi gelap. Iya. Hujan sulfur itu tadi yang lu bilang. Wah, itu ngeri banget, Cok. Iya. Itu ngeri banget gitu. Iya. Dan katanya nih kalau emang terjadi perang nuklir, itu bakal bisa terjadi, Bre. Iya, sangat possible sih. Yang kita lihat dari skala Hiroshima Nagasaki aja itu dari skala bukan negara, kota bahkan itu kan. Itu kan kota gitu kan. What if kita skalanya kita perbesar jadi seluruh dunia? Ya kan? Wah, karena kan ini perang nuklir loh. Perang nuklir tuh saling nembakin ya. Iya, saling nembakin negara. Udah gitu kita tambah lagi situasi bumi saat ini, Bre. Retakan-retakannya dipacu oleh ledakan nuklir tadi. Let's say kena retakan bumi yang udah parah gitu kan. Itu akan nimbulin letusan gunung, Bro. Iya, setuju. Gunung-gunung juga akan meletus, Bro. Ditambah lagi kan ada teknologi untuk memanipulasi gempa bumi. Yang tadi yang dibilang ya, yang nomor 2 ya. Yang pertama. Nah, mungkin gue akan coba elaborate itu ya, Bre. Yang tahap pertama itu dikatakan melibatkan penciptaan gempa buatan kan, kata si Sersmones itu di lokasi-lokasi strategis di seluruh dunia. Nah, kita udah pernah ngebahas di EMP, Leave the World Behind. Iya. Di mana teknologi untuk memanipulasi cuaca biar bagaimana si bumi ini terjadi pergeseran tektonik itu kan bisa terjadi. Sudah bisa terjadi. Aduh, apa sih nama teknologinya lupa gue. HARP. Ya, HARP. Teknologi HARP itu bisa dimanipulasi hari ini tuh ada gitu. Dengan frekuensi dia kan. Iya. Dan itu tuh bukan, it's not a fairy tale, it's literally science. Kalian bisa cari dokumennya. CIA, FBI itu ngejalanin itu gitu loh. Dan beneran ada, beneran bisa. Berarti kan tahap pertama gempa bumi buatan itu bisa. Bener, gitu kan. Gue coba elaborate ya. Ini possibility-nya bisa gak sih, Ren? Tahap-tahap ini tuh bisa berjalan di teknologi zaman sekarang kayak gitu. Di tahap keduanya dikatakan sebagai pertunjukan luar angkasa, kata lo kan. Yes. Yang melibatkan proyeksi gambar 3D holografik itu sangat mungkin zaman sekarang, tadi kita udah bahas. Gue lebih suka nyebutnya tuh Supermassive 3D Hologram Theatrical. Anjay. Keren ya. Supermassive 3D Hologram Theatrical. Jadi pertunjukan teater aja, cuman masif, seluruh dunia ngeliat. Terus ini tuh kayak 3D holographic yang benar-benar nyata gitu loh. Gini, lu kebayang gak sih kalau misalnya ada orang, misalnya nih gue nih ceritanya nih, gue orang kaya gitu, gue punya duit, terus gue bikin theatrical Ultraman lawan monster gitu. Bisa banget gitu. Kita gak usah nunggu itu kan? Beberapa tahun kemudian ya. Karena kemarin sorry to say, konser Glenn Fredly, Bro, udah make hologram. Iya, Glenn Fredly-nya hidup kan. Iya. Dari hologram ya. Itu kan dia nyontoh dari di US juga. Di US sudah ada Michael Jackson ya. Michael Jackson. Terus yang bener-bener booming banget tuh waktu itu Snoop Dogg sama Tupac. Dan saat ini kan masih hologram banget kan. Iya. Mungkin gak nanti kayak bener-bener real itu kayak mirip banget tapi tembus. Maksudnya tembus tuh gimana tembus tuh? Kan saat ini masih berbentuk hologram, Bre. Jadi kalau lo lihat dengan mata biasa itu udah jelas itu hologram gitu loh. Nah, ini bisa nggak nanti ketika lo lihat tuh bener-bener kayak itu real banget? Iyalah, bisa banget. Tapi mungkin bedanya nggak bisa disentuh. Nah, itu kalau untuk jadi padat gak itu mungkin. Mungkin ada ya, akan menuju ke sana ya, tapi gua nggak bisa benar-benar bisa bilang karena belum pernah ketemu seperti apa gitu, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dari segi mata ya, dari segi vision, kita ngomong indera penglihatan itu udah possible banget, Bre. Untuk membuat sesuatu yang real, manipulatif tuh bisa banget. Nah, tadi tuh gue pengen nge-highlight juga, Bre, proyeksi ini akan menggambarkan sosok-sosok religius dari berbagai keyakinan yang menyatu menjadi satu entitas. Wow, itu ngeri sih anjir. It become the new God. Itu ngeri banget guys, Ren. Jadi maksud gue bukan hanya dari satu religious sect tertentu gitu, bukan hanya dari satu agama tertentu, tapi tokoh-tokoh agama nih yang ada di dunia nih. Iya. Yang dimunculin entah di mana, terus tiba-tiba mereka combine aja jadi satu hologramnya, jadi satu entity ini. And then they worship one God, one new God. Dan semua orang akan menyembah Tuhan baru itu. Ih, anjing, ngeri cu. Dan itu akan kayak anjing sih. Ih, gokil sih. Itu gua rasa kondisi psikologis orang ketika itu sedang berada di ambang
antara waras dan gak waras tuh. Kenapa? Karena masa kesukaran, Ren. Masa kesukaran. Gitu loh. Karena ada opresi itu yang akan menciptakan reaksi di mana orang-orang akan mudah untuk percaya untuk hal itu gitu loh. Wah, itu ngeri sih. Itu ngeri banget sih, Ren. Itu ngeri banget. Nah, disitulah terwujudlah suatu one world religion, satu agama baru. Wah. New age yang baru. Iya. Dimana semua orang akan worship those god gitu loh. Those false god. False god. Ya, false god anjir. Yang paling mengerikan lagi, bahkan di warning juga oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Bible, orang yang gak percaya sama Tuhan baru itu dipersekusi, Ren. Iya. Aduh, persekusi itu kan ada banyak artian ya. Iya. Ya bisa jadi verbal lo yang bener-bener langsung dianiaya. Atau verbal itu yang paling minim lah. Iya. Iya kan? Iya, verbal. Persekusi secara lu ditreat sama society beda gitu kan. Iya atau kan? lo gak bisa transaksi, jadi lo apa-apa ya itu salah satu persekusi menurut gua. harus nanam sendiri. Iya. Harus apa Iya. sendiri gitu kan. Iya. Tapi memang tertulis di dalam Bible juga dikatakan bahwa barang siapa yang bertahan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Iya. Hanya seperti itu. Masalahnya gini, let's say gue mencoba untuk bertahan. Yap. Tapi hati gue bilang kayaknya bener deh ini. Nah, mungkin kalau dari gue ya, Iya, dari gue tuh Iya. bisa kasih masukan tuh kayak kenalin dulu siapa Tuhan lo. oh. You have to know your God gini loh. Bagaimana lu bisa Oke. mencintai, lu bisa jatuh cinta sama Tuhan kalau lu nggak kenal sama Tuhan, gitu loh. Mhm. Terlepas dari hal-hal yang tadi sudah dijabarkan oleh Yap, Tuhan, yap. tapi lu tuh harus kenalin dulu siapa Tuhan lo gitu loh. Lo Ah. kenalin, lu jatuh cinta sama Tuhan lo. Let's say gini, ketika lu udah jatuh cinta sama Tuhan lo, seperti lu jatuh cinta dengan pasangan lo. Tiba-tiba besoknya pasangan lu diganti oleh robot, bre. Ya pasti kan kita Lu pasti bisa bedain dong. Oh itu maksudnya. Yes. Oh, iya. You What a have to beautiful. know your God gitu Iya, loh. iya, Maksud iya. gua, lu cari tahu dulu Tuhan lu tuh seperti apa sih, Iya, seberapa iya, kasihnya iya, gitu loh. iya. Baru lu pelajarin lagi tanda-tandanya, karena tanda-tanda yang tadi udah Tuhan kasih tuh menurut gua detail banget. Udah detail. Detail banget. Dia bilang bahkan sorry to say, kalau ada orang bilang kayak gua nggak mau melalui masa kesukaran itu, enggak. Masa kesukaran itu harus terjadi. Harus terjadi. Itu harus terjadi. Tapi percayalah, mungkin ketika 1000 lebah di sisi kanan lu, amin, lu akan stay firm. Iya. Entah gimana caranya, gue juga nggak paham ya. Ya itu karena itu dijanjikan. Bener. Somehow dijanjikan. Jadi ya tugas lu cuma bisa untuk bertahan aja. Iya. But dikatakan juga kesukaran itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu yang gitu loh. Itu makanya kita harus menghela nafas ya. Gitu. Jadi kayak you have to prepare sih. Iya benar sih, Ren. Ya itu tadi ketika pranuklir. Kayak gini deh, untuk teman-teman ngopi ya, ini kan Iya. mayoritas orang Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia nih. Imagine yourself living in Palestine saat ini. Lu ngebayangin lah, lu tinggal di Palestina di mana listrik, air susah, bro. Makanan susah. Sorry tuh saya. Gue pernah ngalamin yang namanya mati lampu 4 jam 6 jam. Itu gue udah bete banget, bro. Gue udah kayak seakan-akan hidup gue udah berakhir, bro. Nyamuk banyak malam-malam, ya kan. Mau tidur susah, panas, gerah. Can you imagine apa yang dialamin orang Palestina saat ini? Dan gue percaya di akhir zaman nanti kesukaran itu bisa seperti itu atau berkali-kali lipat lebih dari itu. Dari itu. Dijamin ditulis lebih dari itu, Red. Lu bayanginnya di saat lu udah nggak bisa ngeliat lagi siang, bre, udah nggak ada cahaya, bre. Iya. Bener-bener di titik nadir hopeless, Ren. Satu-satunya harapan untuk clinging belief iman lu terhadap Tuhan lu itu sendiri. Gitu loh. Jadi bener banget yang lu bilang, kenali dulu deh Tuhan lu, balik lagi ke dalam scripture lu, apapun agama lu ya. Balik lagi ke dalam scripture, kenali lagi Tuhan lu. Ya udah, habis itu lu clinging to the faith aja. Bergantung pada iman tersebut gitu. Dan gua rasa ketika hal-hal itu terjadi, lu pasti akan bisa membedakan. Satu, kedua, lu akan firm dengan iman lu sih. Amin. Kayak, dan itu semoga ya itu bisa terjadi dan harapan kita semua gitu. Bener-bener. Nah, tapi ini ada sisi komedinya nih, Ren. Dari Project Bluebeam ini. I mean gini, ini kan hologram. Yes. Suatu fenomena ini kan harus bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali dong. Iya. Nah ini gimana buat orang buta, Ren? Waduh. Iya gak sih? Iya, itu Neuralink makanya bertugas. Di situ Neuralink bertugas atau Meta bertugas. Oke. Orang akan ngelihat Mesias palsunya itu di mana? Metaverse. Diinjek ke neural. Itu tugas tahap ketiga ya. Kalau tadi dibilang hologram itu nggak bisa meyakinkan semua orang, which is kan
I'm sorry itu saya masih ada orang buta gitu kan. Nah disinilah tahap ketiga masuk, yang tadi lu bilang itu direct mind control, ya kan? Direct mind control, kontrol pikiran langsung. Possible nggak sih? Kan kayak gitu sebenarnya. Ini benar-benar possible atau enggak? Nah ini coba kita elaborate ya. Menurut gue ini zaman sekarang ya, hari ini itu udah possible banget menggunakan gelombang elektromagnetik yang canggih menurut gue. Project Bluebeam ini akan menyiarkan pesan langsung ke dalam pikiran orang, entah alam bawah sadar or anything, membuat mereka percaya bahwa Tuhan mereka sendiri sedang berbicara kepada mereka, seperti yang tadi lu bilang. Bukan lagi audible Ren, ke kuping, tapi langsung visual, langsung masuk ya ke dalam pikiran gitu loh. Nah ini tuh menurut gue itu juga udah bisa dilakukan lewat gelombang elektromagnetik yang canggih. Selain tadi ada teknologi Neuralink, ini juga bisa dilakukan dengan skenario yang memungkinkan hal ini terjadi, yaitu frekuensi gelombang elektronik yang dipancarkan dan disiarkan melalui media elektronik dan tower pemancar sinyal. Ini kayak gini, jadi gue punya suatu contoh Ren. Sebenarnya kalau ini bisa possible atau enggak, nggak usah jauh-jauh gelombang elektromagnetik sinyal yang lewat tower ya. Microwave aja itu benar-benar ada gelombang elektromagnetiknya yang bisa mempengaruhi neural lo. Iya. Somehow, entah bagaimana caranya, entah menyebabkan gangguan or anything gitu. Karena FYI microwave itu berada di between 800 sampai 2200 MHz. That's why banyak peneliti mengatakan sebenarnya memasak menggunakan microwave itu nggak baik. Lebih baik kayak diproses sendiri itu, kayak dari nampan pakai kompor gas dibanding microwave kayak gitu. I see. Nah itu aja udah bisa mempengaruhi otak lo. Yang paling possible sih handphone bro. Iya. Itu paling possible karena ada filmnya juga tuh. Iya, Cell. Iya, yang lo dikontrol dari gadget lo kan. Kalian cari, ketik sekarang Cell 2016. Kalian nonton trailernya aja, nggak usah nonton movie-nya biar nggak kepanjangan. Kalian langsung nangkep kayak gimana. Bahkan nggak usah lewat pakai cellphone, pakai gelombang elektromagnetik yang dipancarin dari 5G pun itu langsung bisa Ren. Langsung bisa ya? Langsung bisa. Karena gini, kan tadi ya microwave tuh 800 sampai 2200 MHz. Nah frekuensi 5G itu operates between 28 sampai 39 GHz. Wow. Meskipun lu nggak megang handphone sekalipun, di sekeliling lu kan ada banyak benda elektronik gitu, dan itu bisa nge-receive daya frekuensi itu gitu. Kayak misalnya Bluetooth device. Nggak usah yang ada di handphone deh, banyak sekarang perangkat elektronik tuh pakai Bluetooth device. Iya. Gitu. Wi-Fi, RFID tag, wireless, earbuds, remote control toys. Lu tau remote control yang mainan remote control mobil itu juga bisa digunakan media untuk frekuensi itu. Iya karena mereka memang menggunakan frekuensi juga kan. Iya. Ada receivernya mereka. Jadi kalau misalnya dibilang nggak mungkin, gimana caranya orang kita literally constantly berenang di radiasi elektromagnetik hari ini. Korek, gitu ya. Bener. Apalagi di kota. Gitu ya. Mungkin possibilitiesnya yang nggak kena ya orang di desa gitu, atau yang off grid lah gitu, country living gitu kan. Nah itu memungkinkan transmisi pesan dalam rupa gelombang suara yang sangat dimungkinkan meskipun kita tidak berada di dekat perangkat elektronik sekalipun. Audible yang dimasukkan langsung ke dalam pikiran tanpa lewat kuping kayak gitu. Itu ngeri banget Ren. Wah itu luar biasa sih Bre. Itu bisa menjawab yang tadi, orang buta pun bisa kena. Jadi akan muncul ya. Iya, terproyeksi langsung di dalam neural mereka. Iya. Itu ngeri Bre. Nah lanjut, kita mengelaborate tahap terakhir yang menurut gue tuh yang paling licik. Manifestasi supranatural universal. Nah di mana di dalam tulisannya Serge Moniz ini dia juga melibatkan tentang suatu insiden invasi alien palsu Ren. Wah itu lebih goks lagi sih. Itu lebih gokil lagi. Karena menurut gue ini kejadian ini akan sangat menakutkan ya, sehingga mendorong umat manusia ke dalam keadaan panik yang kolektif, super kolektif. Semua orang di dunia tuh mengalami kejadian itu gitu. Gue gak ngerti ya gimana caranya membuat hal itu tuh menjadi padat gitu ya. Tapi somehow serangannya itu kan bisa dibuat. Maksudnya serangan kayak misalnya misil kah or anything, senjata nuklir, piring terbang lah muncul. Ya kalau itu mungkin proyeksinya aja. Atau piring terbang memang spaceship buatan US? Bisa Area 51 kan kita nggak tahu kan. Iya. Kayak gitu. Antartika aja lo nggak tahu bro. Iya. Nah menurut si Serge Moniz pun dikatakan, dia menuliskan di dalam tulisannya tuh, dalam keputusasaan ini, di dalam keputusasaan mereka, orang-orang akan memohon perlindungan dari pemerintahan dunia baru itu yang tercipta. Iya. Kayak gitu loh, kayak udah hopeless aja anjing. Karena mungkin orang-orang itu akan berada dibatasin tembok bre.
Dibatasin tembok gitu loh. Jadi orang-orang kaya dengan pemerintahannya tuh akan tinggal di dalam tembok. Mereka tuh akan tinggal di luar tuh dan akan diserang tuh oleh alien-alien gitu tuh. Bentuknya kayak Hunger Games lah. Kalau kalian nonton Hunger Games kurang lebih kayak gitulah. Elit-elit tinggal di suatu kota, yang lain tinggal di rural area lah, distrik-distrik lah. Distrik-distrik. Slave gitu kan. Orang-orang itu akan memohon perlindungan dari pemerintahan dunia baru, which is dalam tanda kutip New World Government, yang tanpa sadar mereka tuh jatuh ke dalam jebakan yang disiapkan oleh para arsitek proyek Bluebeam ini. Gitu kan. Selain itu, Serge Moniz juga mengungkapkan skenario di mana ketika invasi alien palsu itu dalam tanda kutip itu terjadi, maka akan memaksa seluruh negara yang memiliki persenjataan nuklir itu kan udah diluncurin kan. Bener. Nah di situ si UN tuh masuk nanti. UN akan masuk dan dia akan mendorong untuk melucuti negara-negara dari persenjataan nuklir milik mereka, bre. Waduh. Kayak ya udah dibikin aja lah pengadilan internasional, Justice Court gitu dibuat. Wah ini ketahuan yang punya nuklir nih, dilucutin ya kan. Udah. Jadi negara-negara juga udah nggak ada, Ren. Barrier antara satu negara dan yang lainnya tuh akan dilucuti juga menjadi satu pemerintahan utuh, negara yang utuh, satu negara yang utuh gitu loh. Wah gila, itu mengerikan sih, bre. Nah dari pengungkapan yang dilakukan sama Serge Moniz ini kan tadi lu bilang katanya Serge Moniz tuh setelah 2 tahun ngeluarin bukunya 96 dia meninggal dalam keadaan yang misterius. Nah, sakit jantung katanya. Sakit jantung. Apa kolesterol ya? Lu tau gak sakit jantungnya di mana? Apa? Di mana? Di penjara, Ren. Oh. Jadi gini. Pertama, kejadiannya sebelum dia sakit jantung, anaknya diculik dulu. What? Anaknya diculik dulu nih, ya kan? Anaknya diculik. Terus gak lama kemudian dia dipanggil lah sama kepolisian. Datang di penjara lah. Bre, gak nyampe 1 hari, bre, di dalam sel. Besoknya meninggal. Serge Moniz ya? Iya. Terus official dari kepolisian bilang iya sakit jantung. Lu percaya gitu aja? Jangan-jangan asam urat kali. Enggak, gini Ren. Ya jangan sehari juga gitu maksudnya. Kenapa langsung besoknya gitu loh? And they have power, bre. Iya. Mereka sih memiliki kuasa gitu kan. Jadi kayak mereka yaudah suka-suka gua. Iya sih. At the end tuh kayak mungkin ada protes dari publik ya atau orang ingin mencari tahu, tapi at the end ya udah kebungkam aja semua. Ya lu bisa apa gitu loh. What can you do? What you can tapi do. yang keren adalah menurut gua terlepas dari benar atau salahnya Serge Moniz gitu ya. Tapi dia meninggalkan suatu legacy. Legacy bisa dipelajarin, diolah, diproses. Dan sorry, legasinya tuh dari tahun 1994 dan itu masih relevan. Masih relevan sampai hari ini. Bahkan bukan lagi relevan, jadi terfulfill tuh apa yang dia tulis. Bener. Terfulfill bahwa mungkin pada zamannya ketika itu benar-benar dianggap orang gila aja nih orang gitu. Harusnya orang akan lebih terbuka ya matanya saat ini. Dulu tahun 94 buku itu muncul, teknologi belum ada aja. Bener. Tapi di zaman sekarang ketika kita take a look back, anjir, ini udah possible semua yang dia ungkapkan di sini gitu loh. Iya, dan harusnya yang tadi gue bilang, orang-orang tuh harus lebih terbuka pikirannya kayak, oh iya ya ternyata ada ya Project Bluebeam ini gitu loh. Jadi maksud gue supaya nih orang-orang nih bener-bener berjaga-jaga gitu. Berjaga-jaga terhadap ternyata memang ada matrix nih selama ini yang dibentuk nih dari setiap lini yang dibentuk oleh mereka gitu, super elit ini gitu loh. Nah kita kan dari tadi ngomongin terkait Serge Moniz, bre, terkait langkah-langkah si proyek Bluebeam ini dan terkait kedatangan Mesias palsu, tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus yang sebenarnya gitu. Nah terkait Project Bluebeam ini, bre, jadi kan ketika ada ngomong alien invasion gitu kan pasti di dalam alien invasion itu ada alien abduction, penculikan, diculik oleh alien. Setahu gue US itu aneh-aneh orangnya. Jadi kayak banyak orang US yang kayak kelaporin anak gua lah atau gua sendiri jadi korban penculikan alien. Terhitung sampai hari ini dilaporkan sudah sampai 2 juta orang melaporkan klaim diculik sama alien. Diculik oleh alien US sendiri. Dilaporkan 2 juta orang mengklaim itu, Ren. Nah itu kan relatable tuh dengan Project Bluebeam tadi itu juga. Iya. Karena narasi yang dibangun ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita menyaksikan semua tahap proyek Bluebeam ini akan meningkatkan laporan penampakan UFO serta narasi yang dibangun sama media tuh udah begitu masif belakangan kan, Ren? Maksudnya yang dulunya tuh ini dianggap tabu nih. Terus kemudian kayak tahun 2010 ke atas tuh udah benar-benar masif gak sih tentang activity of UFO ini? Sebenarnya kalau di US kayaknya sebelum 2010 juga udah mulai banyak, tapi udah mulai banyak sih. Nggak dibikin booming, bre, sama dia. Iya. Sampai hari ini bahkan yang kemarin tuh yang tentang David Grush udah masuk
parlemen udah masuk kongres, seolah-olah mereka itu ingin membuat narasi anjir this is real gitu loh. Iya, benar. Kayak gitu. Bahkan sudah masuk kongres ya. Iya, kayak emang di endorse saja bahwa ini tuh beneran real loh. Makanya Guru Gembul bilang kan 2025 alien akan diperkenalkan secara publik. Iya. jadi yang tadinya dianggap tabu untuk tidak dibicarakan, which is itu adalah project gitu kan. Project dalam tanda kutip, project rahasia. Sekarang tuh udah dikenalin aja ke publik nih. Digelontorinnya langsung. Emang ada kok beginian gitu. Nanti akan dimunculin berarti aliennya. We'll see lah. Ya ini masih sampai saat ini kan masih proses nih. Proses dimana indoktrinasinya tuh secara perlahan. Langsung dari media, terus langsung juga dimunculin di pengadilan segala macam. Terkait tadi Bre, saat kita menghadapi masa-masa yang penuh gejolak ini tuh menurut gue juga penting sih ya untuk mempertanyakan narasi yang disajikan ini dan mencari kebenarannya sesuai dengan scripture. Nah berhubungan dengan ini, fenomena UFO ini, tadi juga gue bilang ada 2 juta laporan yang mengatakan bahwa diculik oleh UFO. Kayak gitu. Oke. Terlepas benar atau tidaknya, iya. Sebenarnya kita gak ada yang benar-benar tahu. Tapi ada 2 juta orang yang mengaku. Jadi saksi mata loh, hidup loh mereka. Dan mereka biasanya menuliskan itu by writing, penulisan atau interview. Kayak gitu, langsung secara audio atau video. Kayak gitu. Dan lu tau gak Bre, ketika gue dive in, yang tadinya gue sebenarnya nggak terlalu tertarik ya sama UFO sightings or alien abductions ini. Kenapa? Karena mereka somehow semua testimoni yang mereka keluarkan tuh benar-benar subjektif parah. Dari 2 juta kasus itu, laporan orang yang mengklaim telah diculik UFO itu ada yang menarik Bre. Terdapat ada 400 kesaksian yang mengklaim bahwa fenomena alien abduction itu bisa dihentikan dengan menyebut nama Yesus Kristus. What? Iya. Serius loh? Serius anjir. Dan ini real testimoni, real kesaksian. Jadi saksi gini nyata ya berarti ya. Ini gue ceritain ya. Jadi gini, ada seorang namanya Joe Jordan. Dia itu Director for the Mutual UFO Network, yang disingkat sebagai MUFON. Mereka ini adalah non-profit organization yang udah nge-research tentang fenomena UFO ini sejak 1969. Oke. Which is mereka tuh udah expert lah di bidangnya kayak gitu. Direktur utamanya Joe Jordan ini, dia mengatakan secara jelas di dalam suatu video bahwa ada 400 kasus ini mengatakan bahwa ketika mereka menyebutkan nama Yesus Kristus, tiba-tiba penculikan alien tersebut itu bisa berhenti Bre. Dan 400 itu yang tertulis, 200 lagi itu adalah laporan baru yang baru masuk. Gue taruh videonya di bawah, nanti kalian bisa lihat sendiri kesaksian langsung dari seorang Joe Jordan ini. Which is Bre, tadinya dia tuh sebenarnya cuman seorang peneliti skeptis saja, agnostik. Literally agnostic. Dia gak percaya agama lah, sistem agama or anything lah. Jauh dari yang namanya kekristenan kayak gitu. Tapi dia heran sama seseorang yang katanya mengalami fenomena alien abduction. Tapi ketika si orang itu menyerukan nama Yesus Kristus, kejadian fenomena itu langsung berhenti. Dimulai dari satu orang tersebut, ditanyalah ke teman-teman partner dia yang lain di MUFON, ke teman-teman yang lain, bro, lu tuh pernah gak sih mengalami kejadian hal yang serupa seperti ini? Kayak gitu. Nah, terus dari salah satu temennya yang ditelepon itu, dia bilang gini, ini off the record ya, kata si orang yang ditelepon itu. Ini off the record. Artinya off the record itu jangan dibilang siapa-siapa. Bahwa kita tuh udah sering banget denger testimoni seperti ini, cuman kita tuh gak berani ngungkapin kayak gitu. Oh, kok gitu? Lu jadi udah tahu, udah pernah denger semua kejadian hal ini, tapi kok lu gak pernah memberitakannya? Kenapa gitu? Ditanyakanlah ke teman-temannya yang ada di MUFON itu kan, yang di dalam telepon itu. Nah, orang yang berada di telepon itu bilang gini, iya, kita gak bisa ngungkapin itu. Kenapa? Karena ada kredibilitas kami yang dipertaruhkan di situ. Ngerti gak lu Ren? Iya. Jadi satu kredibilitas, kedua banyak dari antara orang-orang seperti ini, UFO researchers, yang akhirnya menjadi pemasukan buat mereka. Jadi buat livingnya mereka gitu loh. Jadi dari hasil riset mereka itu kan jadi pekerjaan tetap gitu loh Ren. Iya, mereka dapat bayaran jadi gitu income-nya ya. Nah, bisa bayangin gak sih selama 30 tahun lu udah berkutat di situ, lu udah profesional di situ, lu udah dibayar di situ, terus tiba-tiba muncul testimoni ini yang akan mematahkan semuanya. Ya gitu loh. Jadi kredibilitas dia dan profit yang sudah dihasilkan sama dia nggak bisa mengungkapkan itu. Oke, mungkin gitu. Lo bilang mematahkan karena sebenarnya menurut mereka nggak bisa dikorelasikan antara alien dengan faith keimanan gitu ya. Nah, kalau dikorelasikan berarti pertanyaan besar akan muncul lagi, sebenarnya alien itu apa? Nah, gitu pertanyaan kan besarnya itu di situ muncul juga dari Joe Jordan itu. Dimulai dari satu
testimoni itu, berangkatlah dari satu testimoni itu sampai 10 tahun dia berada di dalam Move On, which is dia bikin satu organisasi baru lagi. Dia tuh ngebentuk non-profit organization lain, namanya tuh Alien Resistance. Nanti gue taruh website di bawah, kalian bisa lihat langsung di situ 400 testimoni orang yang menulis berupa tulisan dan berupa audio. Kalian bisa lihat langsung deh di situ. Bisa buktiin sendiri benar atau tidaknya, kita kembaliin lagi ke kalian. Kalian bisa lihat sendiri bahwa benar-benar ada 400 orang yang melakukan testimoni ini, melakukan kesaksian lah ya. Kesaksian ini. Karena kalau menurut gue pribadi ya, kan balik lagi ke pertanyaan apa itu alien. Mungkin untuk orang-orang US yang mereka tidak beragama gitu, mereka tidak going to church, ada hal aneh, mereka kan menganggap itu alien or something. Bisa jadi makanya ini akan menjadi sebuah pertanyaan ya. Bisa jadi apa yang mereka alamin tuh supernatural, dan sebenarnya apa yang dibilang alien itu kind of devil or something. Iya, demon gitu. Jadi itu adalah konklusi akhir yang akhirnya didapatkan sama Joe Jordan. Selama 10 tahun dia mendapatkan 400 testimoni tersebut. Jadi yang tadi gini, Bre, dia berangkat dari seorang peneliti skeptis yang nggak sama sekali percaya sama Yesus loh, yang nggak percaya sama agama sekalipun gitu loh. Dihadapkan sama suatu testimoni ini, itu kayak anjing gitu loh, kayak breakthrough banget gitu loh. Dari situ akhirnya dia mengalami proses selama 10 tahun. Sekarang dia convert ya. Dia convert. Puji Tuhan. Dia benar-benar jadi seorang Kristen yang devout karena experience yang dia jalani gitu loh selama 10 tahun itu, dan mendapatkan 400 testimoni itu, yang which is dia bikin non-profit organization. Sekarang namanya Alien Resistance. Di mana dia di situ membawa misi bahwa enggak, sebenarnya alien yang dipertontonkan di Hollywood atau beberapa penampakan alien yang muncul juga itu tuh cuman rekayasa. Either itu rekayasa, possibilitiesnya yang pertama, atau mereka adalah makhluk spiritual. Atau pertanyaan yang lebih liar lagi, apakah mereka semacam entitas iblis atau demons? Berdasarkan fenomena yang tadi kita temukan bahwa mereka itu takluk terhadap nama Yesus Kristus. Nah, kira-kira gimana menurut teman ngopi semua? Silakan kalau ada opini boleh ditulis di kolom komentar. Gue mau ngebacain sedikit ayat penutup ya buat teman-teman. Ayat penutup ini gue ambil dari Lukas 10 ayat 19 yang dalam bahasa Inggrisnya, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sesungguhnya aku telah memberi wewenang kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, serta wewenang untuk menghancurkan segala kuasa musuh itu, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu, kata Yesus. Udah deh, konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.